Kenapa sih Ustadz Allah tidak mau memperlihatkan dirinya di dunia? Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, tolong dong perlihatkan dirimu padaku. Apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Rasulullah ditanya sama Aisyah, "Hai Rasulullah, waktu engkau Isra Mi'raj, engkau melihat Allah?" Kata Rasulullah apa? Nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Ternyata para nabi, para rasul yang derajatnya sangat tinggi saja belum bisa melihat Allah dan tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita nih juga nggak bisa melihat Allah, Bu. Makanya kalau ada orang bilang saya udah bisa melihat Allah, dusta. Dusta itu, Bu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa hikmahnya coba, Bu? Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia. Hikmahnya nih yang pertama. Dengan itu akan terlihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kedua, hikmahnya apa, Bu? Dengan itu akan terlihat siapa yang menggunakan akal pikirannya untuk mengenal Tuhannya dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya yang dia pikirin cuma hardolin. Tahu nggak ada hardolin, Bu? Cuma mikirin makanan aja. Maka, Ibu, orang yang menggunakan akal pikirannya, Bu, dia mikir, ini alam yang begitu besar, siapa sih penciptanya? Dia berpikir dengan akalnya, insya Allah dia akan menemukan, oh dia pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga apa, Bu? Kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada kita, Ibu? Sebab, Ibu, kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada kita, lalu kita kafir, kita langsung diadab sama Allah. Kalau sekarang di dunia ini, karena di dunia ini kan darut taklif, negeri pembebanan dari Allah. Kalau Allah memperlihatkan kepada kita dan kita melihat Allah, tapi kita maksiat kepada Allah, sudah tidak ada uzur lagi. Allah tidak akan tunggu-tunggu lagi waktu, langsung diadab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dulu, Bu, sahabat-sahabat Nabi Isa minta kepada Nabi Isa apa, Bu? Ya Isa ibn Maryam, anzil alaina ma'idatan minas sama. Hai Isa, coba turunkan hidangan dari langit kepada kami. Tuh lihat, sahabatnya Nabi Isa minta kepada Nabi Isa, tolong turunkan hidangan dari langit. Apa kata Isa? Qala taqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin makan darinya, hai Isa, dan supaya iman kami juga tambah mantap, dan kami akan menjadi saksi-saksi atas hal itu. Maka apa kata Allah? Dengarkan, Ibu. Qala Allah, inni munazziluha alaikum, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka Allah berfirman, aku akan turunkan kepada kalian hidangan dari langit. Tapi kata Allah apa? Siapa di antara kalian yang kafir setelah itu, aku akan adab dengan adab yang tidak pernah Allah adab siapapun di dunia ini. Saking kerasnya itu adab. Lihat, Bu, Allah perlihatkan kekuasaannya, diturunkan hidangan dari langit, tapi Allah memberikan ancaman yang begitu berat sekali. Siapa di antara kalian yang setelah itu kafir, aku akan azab dia dengan azab yang sangat keras, yang tidak pernah Allah mengadab siapapun di dunia ini. Itu baru hidangan dari langit, Ibu. Makanya dari itulah, dengan Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia, disitulah terlihat siapa yang beriman kepada yang gaib, siapa yang tidak beriman kepada yang gaib.